Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali dengan Madu Maribaya. Dalam kesempatan siang hari ini kita kedatangan sampel. Nah, ini kedatangan sampel, ini pengirimnya dari Singaparna Tasikmalaya. Ya, kita akan cek Akang Budi. Terima kasih Kang Budi dari Singaparna Tasikmalaya. Kita akan cek ini batuannya sudah sampai. Terima kasih. Menurut Kang Budi ini, material ini didapat dari lokasi tempat tinggalnya dan dengan cara menggunakan alat buatan sendiri yang sudah disetting untuk mencari material logam mulia. Ini dibuka dulu. Selanjutnya nanti kita akan cek dengan sistem dulang untuk mengetahui isinya. Tetapi secara perhitungan katanya menggunakan ionika. Oh, ini ada juga bahan yang tidak melogam katanya. Kita nanti akan coba dilihat, kemudian kita akan coba bakar. Apakah tidak melogamnya ini dikarenakan apa? Apakah memang bahannya tidak ada unsur logam, atau memang salah dalam pembakaran dengan kurang panasnya karena tidak memakai oksigen. Jadi kita akan langsung nanti dibakar ini material apa? Endapan, bukan material, endapan ini. Nah, ini kita buka dulu. Akan cek ini. Kalau dilihat sekilas ini batuannya kuarsa. Jadi kalau menurut si Akang ini, material ini bagus karena memakai alat ionika berputar dan mengidentifikasi adanya logam emas, maka saya simpulkan secara kasat mata memang layak karena ini batuan kuarsa. Batuan kuarsa nih. Tapi untuk meyakinkannya kita akan tes dulang. Semoga dengan tes dulang ada isi. Kita ambil ini sebagian nanti yang sudah serbuknya, sudah tepungnya, kita ayak dulu sedikit saja, mungkin 5 sendok diambil dari serbuk ini, kemudian kita akan dulang. Seperti apa setelah didulang, apakah terlihat ada logam atau seperti apa. Nah, ini kita ambil kurang lebih 4 sendok, tetapi pakai piring kecil aja. Nah, sini sudah diambil bagian halusnya untuk kita survei, tes dulang seperti apa, apakah teridentifikasi ada material logam atau tidak secara kasat mata. Kalaupun tidak terlihat atau mikroskopis, nanti kita akan coba untuk direndam menggunakan sistem basah. Kita lanjut dulu untuk pendulangan. Nanti setelah konsentrat ini
terlihat baru akan kita videokan kembali. Nah, jadi sudah didulang, mungkin nampak ada beberapa titik. Nah, ada beberapa titik, ada yang putih. Nah, ini nih, ada juga yang sedikit warna kuning. Hanya kalau yang warna kuning terlihat sangat halus, dan ada juga pasir silika. Jadi bercampur pasir silika ini, pasir besi dan pasir silika. Nanti yang menjadi jawabannya, kita setelah proses perendam, udah beberapa kali kita dulang, diguncang, maksud saya diguncang. Nah, ini di bagian ujungnya ada titik-titik putih tetapi mengkilat, ada juga yang satu titik kuning itu. Satu titik. Jadi secara kesimpulan, material yang dikirim dari Singaparna memang mengandung logam, walaupun secara keseluruhan entah logam apa, nanti sesuai dengan proses pengolahan yang biasa kami sampaikan, kita akan coba rendam dengan menggunakan sistem basah. Material Singaparna nih kita akan coba, semoga saja mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian kita pun akan melihat dari slag. Jadi setelah dibakar tidak melogam. Nah, seperti ini, tidak melogam. Ini kita akan coba, karena kalau ini kita akan coba nanti dibakar ulang, akan coba dibakar, semoga saja ada logamnya. Tapi kalau yang ini kita akan coba haluskan, kemudian didulang akangnya ini, karena memang ini sudah menjadi slag. Kita akan haluskan menjadi debu. Setelah dihaluskan menjadi debu, maka akan kita dulang apakah di sini memang ada terlihat logam atau tidak. Kemudian yang ini, nah kalau yang ini akan kita bakar, sepertinya ini lebih berat. Jadi kalau yang lebih berat ini kemungkinan memang tuh ini sebetulnya akan melogam, hanya sepertinya masih mentah, jadi proses pelogamannya gagal. Ini diakibatkan masih mentah ini mungkin saja di saat dibakar bakarannya itu kurang panas, sehingga endapannya tidak menjadi logam yang solid. Yang ini debu-debu atau yang slag ini kita akan hancurkan, kemudian nanti kita akan dulang. Dan kalau didulang ternyata ada serbuk logamnya, akan dikumpulkan dan dibakar. Kalau yang ini tidak akan didulang, kalau yang ini akan langsung bakar nanti dengan keadaan seperti ini. Ini kita akan hancurkan dulu, kemudian nanti akan dulang.
halus. Cukup halus, nanti kita akan coba didulang. Mudah-mudahan hasil dulangnya ada isinya, konsentratnya. Ini sudah kami haluskan, kemudian didulang. Masih nampak banyak yang konsentrat hitamnya itu sudah terlarut, terbawa air ya, tapi ini konsentrat yang warna bata. Kita akan dibakar nanti, dibakar dengan yang ini, yang bulat ini kita akan bakar. Ini tinggal masuk koi, langsung bakar. Nanti proses pembakarannya kita akan videokan juga. Kalau seandainya hasil cukim ini segini juga sudah sangat lumayan. Tapi ini hasil bakaran ya, hasil bakaran yang tidak melogam. Mudah-mudahan nanti saat dilogamkan ini bisa menjadi logam solid, walaupun entah apa nanti logamnya. Ini awalnya konsentrat tadi yang serbuk, yang gagal melogam, dan ini yang keras tadi. Kita ada 2 PR nih untuk bakaran. Seperti apa kelanjutannya, harap tunggu sampai dengan selesai. Nah, ini sudah kita siapkan, akan coba proses peleburan. Ini yang konsentrat tadi, kemudian ini yang satu lagi yang masih bulat, ini konsentrat yang selek tadi yang kita dulang, akan kita langsung bakar. Ini langsung jos saja, langsung bakar. Semoga ini ada logam. Ya, kita berharap tidak melogam itu karena kurang panas atau tidak ada oksigen, tidak memakai oksigen, ya, itu berharapnya seperti itu. Tutup, tutup. Terlihat ada bintik-bintik, logamnya ada. Ini tinggal dikumpulkan saja. Jadi dapat kesimpulan tidak melogamnya itu karena mungkin tidak memakai oksigen. Terus ada penjepit.
dibesarkan biar logamnya menyatu. Masalah nanti yang didapatkan logam apa tidak ada masalah, yang penting semua logam bisa diambil. Hanya kami ini tidak tahu apakah logamnya logam solid atau metaloid. Itu tuh yang nih kita akan ambil dulu. Semoga ini logam solid, bukan metaloid. Wah, kayaknya mengandung timah, susah dijepit. Kita harus ke bawahkan dulu. Ini Kang. Nanti kita akan geprek apakah ini logam solid atau metaloid. Yang penting kita dapatkan dulu. Kita akan bakar yang satunya. Simpan dulu. Kita akan lanjut ke logam yang material yang cukup besar ini. Ini kelihatannya banyak mengandung, kalau dilihat sekilas ada kandungan Pb-nya, timah hitam. Karena saat udah menjadi logam, kita jepit itu susah. Nah, ini kita mulai bakar. Ini yang besar. Wish, ada cerat puncerat segala dan mendidih. Ini seperti ada kandungan soda apinya, tapi entah ini apakah memang demikian, memakai soda api atau tidak, karena ini mendidih. Seperti kerak. Langsung larut, langsung leleh, tapi tidak langsung menyatu, tapi seperti ada soda api. Tapi walaupun demikian, semoga aja ini ada logamnya, karena mungkin prosesnya berbeda, ngolahnya juga berbeda. Hasilnya semoga tetap hasil yang kita harapkan, yaitu logam mulia.
kita akan, kalau ini memang ada logam, kita akan jepit dan diambil dulu. Hati-hati meletus. Entah itu logam atau apa, jelas. Lunak, seperti logam tapi lunak. Kita akan coba jepit saja. Besar sekali, Kang. Kowinya harus diganti dengan kowi yang baru. Yang kecil yang ini dari konsentrat yang sudah halus saya hancurkan, kemudian dibakar ulang jadi logam. Ini segede gini, kotor, tapi kita akan bakar lagi menggunakan kowi baru ya. Nah, ini logamnya besar. Tapi terlihat tengahnya seperti ada kuning-kuningnya. Kita akan bakar di koi yang bersih supaya lebih bersih juga. Yang besar tadi karena sangat kotor sekali, kita bakar ulang dengan lokasi atau tempat kowi yang baru, kowi yang agak bersih nih. Semoga terlihat nanti logam yang utuhnya. Logamnya memang cukup besar, hanya entah logam apa yang didapat. Semoga ini bisa lebih bersih. Kotor. Sudah keburu keras, kita bakar ulang. Barusan keburu keras, jadi harusnya leleh. Pas merah langsung, pas leleh itu langsung kita congkel, harusnya tadi seperti itu.
seperti ini ya. Kami sangka ini mungkin ada mengandung banyak PB atau timah, jadi mau coba dikelincir saja ke air. Karena langsung tembus, langsung bolong tuh. Ini tapi ininya apa, logamnya tuh. Susah sekali. Jadi akhirnya kita pisah-pisah. Nah, ini yang satu ini yang awalnya dari serbuk, yang satu ini yang tadi dikelincir, dan ini yang besar ini yang tadi dikelincir itu ada dua, ini sama ini. Nah, ini akan kita bakar lagi, tetapi setelah dibakar langsung dihancurkan kowinya. Jadi logam ini mengandung PB. Jadi saat menjadi logam tidak bisa kita ambil, selalu hancur, tidak berbentuk. Jadi nyari kowi yang biasa kita lelehkan, setelah bulat langsung disiram saja, nanti kowinya yang kita hancurkan. Atau mungkin ini akan kita satukan semuanya, atau ya udahlah ini juga disatuin jadi 3, nanti dapat logamnya. Kita bakar sampai leleh, kemudian sampai menyatu bulion bulat. Ya, setelah bulat bulionnya dibiarkan karena tidak bisa diambil, sudah. Nah, seperti ini, nanti kowinya tinggal dipecah karena ini pakai kowi yang bekas juga. Nah, seperti itu. Sudah terlihat bagus, bulat. Nanti kowinya tinggal kita pakai siram air, geprek. Nanti di sini nih. Nah, simpan. Ininya, gamnya. Jadi kalau tidak memakai cara ini tidak dapat. Tidak bisa didapatkan karena ini tinggi PB, timah hitamnya sangat tinggi. Lalu bagaimana solusinya? Dengan cupel. Jadi dibakarnya jangan di kowi biasa tapi kowi cupel. Jadi kalau kowi cupel hitam-hitamnya dibersihkan dulu. Kalau cupel ini PB-nya nanti terbuang secara otomatis, diserap oleh kowinya itu sendiri kalau cupel. Karena tadi saat kita dulang sampel dari batuannya banyak sekali silika,
dan logamnya logam memang logam, mungkin betul yang kami prediksi itu logamnya bukan emas yang banyaknya, tetapi dari kandungan jadi 3 ya. Nah ini tuh, demikianlah akhir dari proses pelogaman ini. Ini kiriman dari Tasik. Hanya kalau untuk materialnya belum kita proses, yang baru diproses kita ini kiriman dari konsentrat atau sisa pelogaman yang tidak melogam, kami logamkan di sini. Mungkin itu. Terima kasih sudah mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.